Makanya di sini tidak menggunakan kata kara, bukan menggunakan kata memanggil gitu. Beda. Jadi dia langsung menggunakan kata membawa. Jangan membawa, menaikkan nama Yehuwah Tuhanmu dengan merendahkannya. Nah, itu lebih jelas. Oke, itu ya, itu pemahaman yang literal dari ayat 2 Keluaran 12:7. Nah, ini tadi sudah saya bahas, ini dari Kamus Strong 5375 NASA mengangkat. Tapi ada juga beberapa keluarga katanya, misalnya di sini accept, menerima, rise, bangkit, bring, membawa, burn, carry, membakar, cast, melempar, content, desire, isi, exalt, banyak sekali. Tapi kalau dari bahasa kunonya ya mengangkat itu tadi. Ntar ada yang masuk. Ayat Tanjung itu. Jadi kalau apa namanya, kita menyebut nama Tuhan itu aslinya kita mengangkat, lift, mengangkat. Makanya sangat mudah tadi saya bilang, kamu jangan mengangkat dengan cara merendahkan. Nah itu kan jelas sekali ya kalau kita pakai literalnya. Kalau pakai bahasa kita jangan menyebut, itu netral. Menyebut itu kan tidak punya makna menaikkan, itu beda. Makanya sebenarnya lebih condong terjemahnya harusnya ya, jangan menaikkan nama Tuhanmu dengan cara merendahkan. Nah kemudian merendahkan yang SAV, SAW atau SAV ya, itu dari H7723, H7722 dikatakan in the sense of desolating. Desolating itu kan ruin ya. Jadi menjadikan nama itu, nama Yehuwa itu menjadi ruin, reruntuhan, evil, kejahatan, destruktif, merusak. Literal ruin, run atau guile, idolatri, nah, malah menjadi berhala. Useless, tidak berguna. Makanya ini artikel ini saya beri judul nama di atas segala nama, karena jangan sampai kita menaikkan, menyebut nama Tuhan tapi menjadikannya useless, tidak berguna. Kita tentu sudah sering saya bahas, banyak pelayan pelepasan nyebut nama Yesus tapi setannya tidak keluar, malah ketawa-ketawa. Di YouTube banyak. Bahkan seringkali balik lagi. Lah berarti kan kalau balik kan berarti tidak berkuasa nama itu ya. Jadi orang kalau karismatik terutama ya, menengkingkan nama Yesus, meneriakkan nama Yesus, tetapi useless, dia tidak berguna. Bahkan ada setan yang menyebut diri nama Yesus. Nah itu lebih menyakitkan Kristen ini. Deceptive, deceptive itu kayak menipu, muslihat. Makanya ada orang Kristen tapi tertipu dengan muslihat, karena ada yang palsu. Makanya ada Yesus yang palsu, nyebutnya Yesus tapi palsu. Gitu. In vain, ini kosong. Jangan menyebut nama itu dengan makna kekosongan. Jadi makna kekosongan itu bagaimana? Saya nyebut bunyinya tapi otak kita itu kosong. Saya nyebut Yesus tapi otak kita kosong. Saya nyebut Yehuwah, otak kita kosong. Maksudnya apa? Saya tidak tahu yang saya sebut, saya tidak tahu makna dari nama itu. Kemarin saya bahas makna dari nama itu adalah kehidupan dan selalu ada, tampil gitu. Dia kehidupan itu kan yang tampil. Kalau tidak hidup berarti tidak tampil, benda mati. Jadi ketika kita menyebut nama Yehuwah itu, nama Tuhan, kita harus dalam pemahaman jangan sampai saya memaknainya sebagai kekosongan, hanya menyebut bunyi. Seperti anak-anak Skewa, mungkin dia menyebut Yesua atau Yehosua gitu ya, karena waktu itu kan bahasa sehari-harinya Aram dan Ibrani gitu. Tapi ketika dia melihat ketika setannya menjawab, terus mereka kalah, ditelanjangi gitu ya, berarti kan dia nama yang dia sebut itu tidak berkuasa gitu. In vain, menjadi salah, menjadi kosong, tidak ada kuasanya. Jadi anak-anak Skewa nyebut nama suci tetapi tidak ada kuasanya. Bahkan setan menertawakan, menelanjangi bahkan.
Kemudian ada kata false, lie, lying, vanity, ini berbohong, berdusta, lie. Makanya kita tidak bisa menyebut nama Isa karena kita sedang berdusta. Orang Kristen Arab tidak nyebut Yesus sebagai Isa, tetapi Yeshua. Maka kalau kita bicara menyebut Yesus sebagai Isa, kita sedang berdusta. Karena tidak ada. Secara grammar, secara sejarah, tidak pernah Yod itu disebut I. Bahkan dalam bahasa Yunani, iota, jadi I Yesus pakai iota ya, nyebutnya bunyinya Y, bukan I. Makanya aku tidak tahu alasan orang-orang Kristen yang nyebut Isa ini bagaimana. Karena di kalangan bahasa Yunani sendiri, iota itu tidak pernah disebut I, tapi Y, Yesus. Jadi Alkitab Yunani audio bunyinya bukan Yesus, tapi Yesus pakai Y. Artinya dia mengakui bahwa sebutan yang asli itu ya Y, bukan I, bukan Isa, tapi Yesua atau Yasua. Nah, makanya kita harus hati-hati. Para misionaris, pendeta, hamba Tuhan yang menyebut Isa Al-Masih sebagai juru selamat, dia sedang lying, berdusta. Gitu ya. Karena dalam bahasa Yunani pun iotanya dibaca Y. Gitu. Karena dalam bahasa Yunani tidak ada Y yang seperti Yod, itu tidak ada gitu ya. Makanya dia nuliskannya iota. Tapi kan bacanya Y. Gitu. Kalau Israel itu kan bahasa modern ya. Jadi I itu bahasa modern. Israel. Tapi aslinya kan bukan I, tapi Y. Yisrael. Cuma dalam logat internasional kesulitan kalau pakai Yod, pakai Y. Bukan Yisrael, tapi Israel. Tapi I-nya itu sendiri aslinya bukan I, tapi Y. Makanya kita kalau tidak menggunakan bahasa asli agak susah gitu ya. Oke, KJV menerjemahkan take tadi ya, mengambil. Oke, terus ini sebenarnya tidak terlalu penting ini. Karena udah saya jelaskan dengan bahasa asli, jadi ya terjemahan Inggrisnya tidak relevan juga. Oke, sekarang lesaf. Nah, ini perbandingan Inggrisnya karena bahannya saya pakai dari bahasa Inggris. False. Jadi ini menggunakan lesaf ini sebenarnya kalau dari kamusnya bisa juga ada beberapa penggunaan kata lesaf ini, di ayat-ayat yang lain. Ini saya contohkan dari Exodus 2:31, Deuteronomi 5:20 dan sebagainya. Dia konsepnya adalah misal di Ulangan 5:20 yang merupakan pengulangan dari Keluaran 20 yang kita bahas, itu dia nuliskan neither shall you bear false witness. Nah, kata lesaf itu digunakan juga untuk false witness, gitu. Saksi dusta. Jadi ketika ngomong kamu jangan menyebut nama sembarangan, kata sembarangan itu aslinya adalah kamu janganlah bersaksi dusta dengan nama itu. Jadi kata lesaf itu punya makna false, tadi yang di atas juga sudah ada. Nah itu nanti kalau kita katakan jangan menaikkan nama Tuhan dengan maksud bersaksi dusta, itu lebih membawa penjelasan yang tambahannya lebih dalam gitu ya. Janganlah menaikkan nama Tuhan dengan merendahkannya dia, tapi juga ada kata false, dusta atau salah. Jangan menaikkan nama Tuhan dengan membuatnya salah, dengan membuatnya dusta, dengan maksud yang merendahkan, dengan maksud mengosongkan, dengan maksud useless, dengan membuatnya tidak berguna, tidak berkuasa dan sebagainya. Makanya saya tidak menyarankan dikit-dikit seperti Secret Number, dikit-dikit nyebut Yahweh. Semua lagu harus ada Yahwehnya. Semua kata Tuhan harus diganti Yahweh. Itu pengajaran manusiawi, pengajaran ya bagi saya pengajaran yang salah itu ya.